Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Cerita ini bukan sekadar kisah, tapi peringatan. Jika kau sedang dalam perjalanan dan menemukan masjid tua di kampung asing, jangan pernah jadi imam di sana. Karena kau tak pernah tahu siapa yang ikut menjadi makmummu. Namaku Rifki, mahasiswa tingkat akhir yang sedang dalam perjalanan pulang dari acara kampus di luar kota. Karena ingin cepat sampai rumah, aku mengambil jalur lama. Jalan desa yang jarang dilalui, penuh hutan, sawah, dan kampung-kampung terpencil yang bahkan tak banyak diketahui orang. Hari itu sudah sore saat aku sampai di persimpangan kecil tanpa petunjuk arah yang jelas. Google Maps menunjukkan kampung bernama Banyulindu di depan. Jalannya kecil, menurun, dan hanya muat satu motor. Karena tak ada pilihan lain, aku memutuskan masuk ke kampung itu. Sesampainya di sana, suasananya langsung membuat bulu kuduku berdiri. Kampungnya sunyi, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada kendaraan, tidak ada ayam berkokok. Rumah-rumah kayu tua berdiri rapat dengan jendela tertutup semua. Tapi ada satu bangunan yang mencolok. Sebuah masjid tua berdiri di tengah kampung. Bangunannya besar tapi usang. Dindingnya kusam, banyak lumut menggantung di sisi tembok. Kubahnya seperti tidak dicat selama puluhan tahun. Dan dari kejauhan, aku bisa melihat menaranya miring sedikit ke kiri. Tapi anehnya, ada suara angin yang mendesing, pelan seperti seseorang sedang mengaji jauh di dalamnya. Karena sudah hampir masuk waktu maghrib, dan aku belum salat, aku putuskan mampir ke masjid itu. Aku memarkirkan motorku, lalu naik ke beranda masjid. Langkahku berderit di atas lantai kayu tua. Pintu masjid terbuka sedikit, seperti mengundangku masuk. Begitu aku masuk, hawa dingin langsung menyergap. Di dalam, tidak ada siapa-siapa. Lampu temaram menyala lemah dari lampu gantung kuning. Sajadah tersusun rapi di saf depan. Aroma kayu tua dan dupa lembab terasa menusuk hidungku. Tak ingin terlambat maghrib, aku berdiri dan berniat salat sendiri. Baru takbir pertama, aku mendengar langkah kaki dari belakangku. Pelan, berat, seperti orang tua yang tertatih. Aku berpikir mungkin ada warga kampung yang datang ikut salat. Aku teruskan bacaan. Tapi saat ruku, aku mendengar langkah itu bertambah banyak. 1, 2, 3, 4. Dan langkah terakhir terdengar sangat berat, seperti kaki besar tanpa alas menapaki kayu. Hatiku mulai berdebar, tapi aku paksa tetap khusyuk. Saat aku sujud, aku bisa mencium bau yang sangat asing. Bau tanah basah bercampur darah dan dupa terbakar. Suaranya seperti ada yang mendengus di belakang tengkukku. Aku hampir pingsan di tempat, tapi aku kuatkan hati. Aku harus cepat menyelesaikan salat. Ketika aku sampai ke tahiyat akhir, aku dengar suara, bisikan di sebelah kiri telingaku. Jangan, salam dulu. Kami belum selesai. Suara itu berat, parau, dan terlalu dekat. Padahal aku tidak merasa ada orang duduk di sebelahku. Dengan panik, aku langsung salam ke kanan dan ke kiri, tanpa peduli lagi. Dan ketika aku menoleh, syaf di belakangku penuh. Puluhan sosok berjubah putih duduk diam, tapi jubah mereka lusuh, robek, dan penuh noda hitam. Ada yang wajahnya tertutup, ada yang hanya berupa bayangan hitam tak berbentuk, tapi sosok paling depan berdiri. Tingginya 2 kali tinggi manusia. Matanya merah menyala seperti bara api. Tangannya panjang menjuntai ke lantai. Dari mulutnya mengalir darah hitam seperti lendir. Ia hanya berkata satu kalimat. Imam yang mengundang kami harus menyelesaikan semua rakaatnya. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Tiba-tiba terdengar suara azan Isya. Tapi bukan dari dalam masjid. Suaranya jauh, seperti datang dari arah bukit. Dan saat suara itu bergema,
Semua sosok itu mendongak ke atas. Beberapa dari mereka mulai menghilang perlahan, tapi tidak dengan yang tinggi tadi. Ia menatapku lama, lalu berbisik. "Kita belum selesai. Kau akan kembali." Aku pingsan. Saat terbangun, aku sudah berada di teras masjid. Tapi masjid itu kini terkunci. Tak ada lagi cahaya dari dalam. Tak ada suara apapun. Bahkan suasana kampung kini gelap sepenuhnya. Aku buru-buru naik motor dan pergi sejauh-jauhnya dari tempat itu. Beberapa minggu kemudian, aku mencoba mencari kembali kampung Banyulindu. Tapi, tidak ada kampung dengan nama itu. Beberapa warga sekitar hanya berkata, "Kalau engkau lihat masjid tua berdiri sendiri di tengah jalan, jangan pernah mampir, itu bukan tempatmu." Dan sekarang, setiap aku sholat sendirian di tempat sepi, aku selalu merinding. Karena terkadang, saat salam ke kiri, aku melihat ada sosok berjubah putih duduk diam di ujung saf.